Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan makalah yang berjudul Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pembangunan. Poin pertama adalah mengukur ketimpangan dan kemiskinan. Mengukur ketimpangan. Para ekonomi pada umumnya membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan yang kesesuaiannya digunakan untuk tujuan analisis dan kuantitatif. Distribusi pendapatan perseorangan dan distribusi pendapatan fungsional. Distribusi pendapatan perseorangan merupakan ukuran yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Yang diperhatikan di sini adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima oleh seseorang. Tidak peduli dari mana sumber penghasilan itu berasal, entah itu lokasinya, bidang kegiatannya, serta sumbernya, entah itu gajinya, tabungan, laba, hadiah, ataupun warisan. Mengukur kemiskinan mutlak. Cakupan kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mereka hidup di bawah tingkat pendapatan real minimum tertentu atau di bawah garis kemiskinan internasional. Garis tersebut tidak mengenal tepat batas antar negara, tidak tergantung pada tingkat pendapatan per kapita suatu negara, dan juga memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar negara dengan mengukur penduduk miskin sebagai orang yang hidup kurang dari $1 atau $2 per hari. Kemiskinan absolut ada dan memang terjadi di New York, seperti juga di Kalkuta, Kairo, Lugas, atau Bogota, walaupun kadarnya jauh lebih rendah dilihat dari persentase terhadap jumlah penduduk. Poin kedua adalah kemiskinan, ketimpangan, dan kesejahteraan. Buruknya ketimpangan ekstrim memperkuat kekuatan politis golongan kaya, di samping kekuatan tawar-menawar ekonomi mereka. Kekuatan ini akan digunakan untuk mengarahkan berbagai hasil pembangunan demi kepentingan mereka sendiri. Negara yang mempunyai ketimpangan yang tinggi seperti El Salvador dan Iran telah mengalami berbagai guncangan dalam negeri atau konflik sipil yang berkepanjangan yang menelan banyak jiwa dan memundurkan pembangunan selama beberapa dekade. Pembangunan dualistik dan pergeseran kurva Lorenz. Gary Field menggunakan kurva Lorenz untuk menganalisis 3 kasus pembatasan perkembangan dualistik. Ia membedakan 3 tipologi pembangunan. Yang pertama adalah tipologi pertumbuhan perluasan sektor modern, tipologi pertumbuhan pegayaan sektor modern, tipologi pertumbuhan pegayaan sektor tradisional. Hipotesis U terbalik Kuznets. Kurva Kuznets dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor modern, seiring dengan perkembangan sebuah negara dari perekonomian tradisional ke perekonomian modern. Walaupun Kuznets tidak menyebutkan mekanisme yang dapat menghasilkan kurva terbalik ini secara prinsip, yaitu potensi tersebut konsisten dengan proses terhadap dalam pembangunan ekonomi. Namun dampak pegayaan sektor tradisional dan modern terhadap ketimpangan pendapatan akan cenderung bergerak berlawanan arah, sehingga perubahan ini pada ketimpangan bersifat mendua dan validitas empiris kurva Kuznets masih patut dipertanyakan. Laju pertumbuhan yang tinggi tidak selalu buruk untuk distribusi pendapatan. Seperti yang pernah dikatakan sejumlah pengamat bahwa sejumlah negara seperti Taiwan dan Korea Selatan mengalami laju pertumbuhan GNI yang tinggi dan distribusi pendapatan rakyat yang mengalami perbaikan, atau setidak-tidaknya tidak bertambah buruk. Namun demikian, negara-negara seperti Meksiko dan Panama juga mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi hal itu disertai dengan semakin memburuknya kondisi distribusi pendapatan. Di pihak lain, laju pertumbuhan GNI yang rendah ternyata tidak selalu berkaitan dengan perbaikan distribusi pendapatan. Di negara-negara berkembang seperti India Baru dan Filipina, laju pertumbuhan GNI yang rendah disertai pula dengan memburuknya distribusi pendapatan bagi 40% penduduknya yang paling miskin. Kemiskinan mutlak, luas dan besaran. Permasalahan pemberantasan kemiskinan absolut merupakan berita buruk, namun di sisi lain adalah berita baik. Sebagian besar proyeksi menyatakan bahwa jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan akan meningkat selama dekade berjalan sebelum menurun selama sisa abad. Hasil ini sangat bergantung pada 2 faktor. Pertama, tingkat pertumbuhan ekonomi dengan syarat bahwa hal ini berjalan secara
berkesinambungan. Kedua, jumlah sumber daya yang dialokasikan untuk program-program pengentasan kemiskinan dan kualitas dari program-program tersebut. Poin selanjutnya adalah karakteristik ekonomi kelompok kemiskinan tinggi. Kemiskinan pedesaan. Kebanyakan orang berpikir bahwasanya penduduk miskin umumnya bertempat tinggal di daerah-daerah pedesaan dengan mata pencaharian pokok di bidang-bidang pertanian dan kegiatan-kegiatan lainnya yang erat berhubungan dengan sektor ekonomi tradisional. Mereka kebanyakan wanita dan anak-anak daripada laki-laki dewasa, dan mereka sering terkonsentrasi di antara kelompok etnis minoritas dan penduduk pribumi. Data aktual dari berbagai negara berkembang ternyata turut menunjang generasi ini. Karakteristik ekonomi kelompok kemiskinan selanjutnya adalah wanita dan kemiskinan. Mayoritas penduduk miskin di dunia adalah kaum wanita. Di berbagai negara berkembang akan terungkap fakta bahwa hampir di seluruh tempat yang paling banyak menderita adalah kaum wanita beserta anaknya. Penderitaan yang dialami mulai dari kemiskinan serta kekurangan gizi, pelayanan kesehatan, air bersih, dan berbagai bentuk jasa sosial lainnya. Selain itu, rendahnya kesempatan dan kapasitas mereka dalam memiliki pendapatan sendiri, kesempatan menikmati pendidikan, pekerjaan yang layak di sektor formal, dan berbagai tunjangan sosial. Kenyataan ini turut mempersempit sumber-sumber keuangan bagi mereka, sehingga posisi secara finansial kurang stabil apabila dibandingkan dengan kaum pria. Karakteristik terakhir adalah etnis minoritas dan penduduk asli. Kemiskinan di negara berkembang adalah bahwa kemiskinan turun secara khusus banyak pada kelompok etnis minoritas dan kelompok asli. Beberapa negara di dunia memiliki lebih dari 5 populasi etnis yang cukup besar. Di antaranya menghadapi diskriminasi ekonomi, politik, dan sosial yang serius. Beberapa tahun terakhir, konflik domestik bahkan perang saudara telah muncul dari persepsi kelompok etnis bahwa mereka kalah dalam perebutan sumber daya dan kesempatan kerja yang terbatas. Poin terakhir, pilihan kebijakan tentang ketimpangan, pendapatan, dan kemiskinan. Area intervensi. 4 elemen pokok yaitu yang pertama mengubah distribusi fungsional, yang kedua mengurangi distribusi ukuran, yang ketiga memoderasi atau mengurangi distribusi ukuran di tingkat atas melalui perpajakan progresif, pendapatan, dan kekayaan pribadi. Yang keempat adalah memoderasi atau meningkatkan distribusi ukuran di tingkat yang lebih rendah melalui pengeluaran publik dari pajak pendapatan untuk meningkatkan pendapatan orang miskin baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kebijakan selanjutnya adalah pembayaran transfer langsung dan penyediaan barang dan jasa publik. Pemberian langsung barang dan jasa konsumsi publik yang dibiayai pajak kepada orang yang sangat miskin adalah hal lain instrumen potensial dari kebijakan komprehensif yang dirancang untuk memberantas kemiskinan. Contohnya, proyek kesehatan masyarakat di pedesaan dan daerah pinggiran kota, makan siang sekolah dan prasekolah, program suplementasi gizi, penyediaan air bersih hingga ke pelosok daerah pedesaan, transfer uang langsung dan program makanan bersubsidi untuk masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan. Juga kebijakan langsung pemerintah untuk menjaga harga bahan makanan pokok tetap rendah merupakan bentuk tambahan subsidi konsumsi publik. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.